Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penembusku. Demikian firman Tuhan. Integritas hidup di hadapan Allah. Kerinduan akan persetujuan ilahi. Pemazmur menyadari bahwa baik perkataan, ucapan mulut maupun pikiran, renungan hati harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ini mencerminkan kerinduan mendalam untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dalam batin. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk memeriksa kedalaman diri kita. Apa perkataan kita membangun atau justru merusak? Efesus 4:9. Apakah pikiran kita murni dan terfokus pada kebenaran? Filipi 4:8. Saudara-saudara, Tuhan sebagai gunung batu dan penebus. Pemazmur menyapa Tuhan dengan dua sebutan yang dalam. Gunung batu dalam bahasa Ibrani Shur, yang melambangkan kekokohan, perlindungan, dan tempat berlindung yang tak tergoyahkan. Mazmur 18 ayat 2. Dalam budaya Timur Tengah, gunung batu melambangkan tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan di tengah saingan kerja yang kadangkala tidak adil, tuntutan ekonomi yang mencekik, ketidakpastian masa depan. Allah adalah tempat kita berlindung, saudara-saudara. Mazmur 61 ayat 3. Berpegangan, Yesaya 26 ayat 4, dan menemukan ketenangan, Mazmur 62 ayat 6-7. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi serahkan kecemasan kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Bersikap baik, bijak dalam persaingan, tetapi jangan mengorbankan integritas. Mazmur 37 ayat 5-6. Saudara-saudara, istilah penebus yang dikatakan dalam teks kita ini, dalam bahasa Ibrani katakan goel, mengingatkan akan Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan, baik secara fisik seperti dari perbudakan Mesir maupun spiritual, sebagaimana Yesus sudah menebus dosa kita. Ini mengajarkan kita bahwa kehidupan doa dan penyembuhan dan penyembahan harus berpusat pada karakter Allah yang setia dan berkuasa. Di tengah ketidakpastian dunia ini, Dia adalah tempat kita berpaut. Dunia menawarkan kesuksesan dengan kompromi dengan dunia ini, tetapi Tuhan menebus kita dari jerat dosa dan nilai-nilai yang merusak. 1 Korintus 6 ayat 20. Di tengah kegagalan, Dia adalah pengharapan yang memulihkan. Ayat ini juga adalah respon pemazmur setelah merenungkan kemuliaan Allah dalam alam. Ayat 1-2, 6, dan kesempurnaan firman-Nya ayat 7-14. Yang menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Tuhanlah seseorang dapat hidup benar. Firman Tuhan mengubah batin kita, sehingga kita membutuhkan penyertaannya untuk menjaga pikiran dan perkataan. Penebusan Kristus memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, oleh karena itu, hidup di dalam keseimbangan iman dan tanggung jawab, mengimani Tuhan sebagai gunung batu kita dan penebus kita, tidak berarti hidup di dalam kepasifan, melainkan bekerja dengan excellence, Kolose 3 ayat 23, tapi tidak menghalalkan segala cara. Berjuang dengan iman seperti Daud yang menghadapi Goliat, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, di dunia yang rumit, kita dipanggil untuk menghidupi iman kita dengan berlindung pada Tuhan saat lemah, karya dengan integritas seperti terang di tengah kegelapan. Matius 5 ayat 14-16. Percaya bahwa penebusannya memberi makna bahkan di dalam pergumulan. Ketika dunia berkata kalahkan atau kalah, Tuhan mengingatkan kita, Aku yang menopang dan menebusmu. Jalani hidup dengan setia dan serahkan hasilnya kepada.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.